Putri Diah Ayu Sanggalangit pun meminta izin kepada sang ayah untuk melakukan tapa brata. Singkat cerita, setelah melakukan tapa brata, sang putri pun mendapat. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Otto Sensei di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas kembali Poci, podcast cerita mitologi, The Fantastic Beasts. Dan di video kali ini kita akan membahas nih salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Nusantara lagi, dan bahkan dia pernah menjadi raja di daerah Jawa. Siapa lagi kalau bukan Singo Barong. Jadi akan seperti apakah kisahnya? Tapi sebelum ceritanya teman-teman semua, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Diceritakan bahwa Singo Barong merupakan salah satu raja di tanah Jawa, yaitu kerajaan Lodaya. Dia memiliki tubuh yaitu setengah manusia, setengah harimau, dan bahkan dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Bahkan bila mana ada rakyatnya yang membangkang, maka rakyat tersebut akan langsung dihukum mati tanpa bisa melakukan pembelaan diri. Karena saking kejamnya raja ini, bahkan dia sangat dibenci oleh beberapa kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan pesaingnya, yaitu kerajaan Bantar Angin. Tapi teman-teman semua, ternyata Singo Barong ini jatuh cintalah kepada salah satu putri dari kerajaan Kediri bernama Diah Ayu Sanggalangit. Namun di perjalanan cintanya ternyata Diah Ayu Sanggalangit ini memberikan syarat yang begitu berat sehingga adalah salah satu pesaing yang ingin juga melamar si Diah Ayu Sanggalangit ini, yaitu Raja Klono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin. Nah, dua rival ini pun ingin memperebutkan putri Diah Ayu Sanggalangit ini sehingga nantinya akan terlahir yaitu kesenian Reog Ponorogo. Dan bagaimanakah ceritanya? Yuk kita bahas sekarang. Pada suatu hari di kerajaan Kediri ada seorang putri yang bernama Diah Ayu Sanggalangit. Dia memiliki paras yang sangat cantik, namun di usianya yang sekarang ini dia masih belum mau untuk menikah. Karena sang raja ini khawatir putrinya belum menikah, dia pun menanyakan, "Kapan kau akan menikah? Pria mana yang ingin kamu cari?" Diah Ayu pun mengatakan, "Saya masih bingung dan masih ingin mencari lelaki yang tepat." Hingga pada saat itu juga sang raja memutuskan, "Pokoknya tentukan sekarang ini kau ingin menikah dengan siapa." Setelah didesak oleh sang raja, putri Diah Ayu Sanggalangit pun meminta izin kepada sang ayah untuk melakukan tapa brata. Singkat cerita, setelah melakukan tapa brata, sang putri pun mendapatkan sebuah wangsit, yaitu syarat untuk menikahi dirinya. Dan dari situ, sang putri pun langsung meminta izin kepada ayahnya untuk menyampaikan wangsit yang dia terima hasil tapa brata. Sang putri menyampaikan, "Ayah, aku ingin menikah, tetapi dengan seorang raja yang bisa memenuhi syarat dariku. Yang pertama syaratnya adalah harus mengumpulkan 144 baris kuda kembar. Yang kedua, harus bisa menampilkan hewan berkepala dua. Dan yang ketiga adalah harus juga menampilkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ditunjukkan di kerajaan Kediri." Sang raja yang mendengar persyaratan putrinya yang sangat berat, kebingungan apakah ada raja yang bisa menyanggupi hal tersebut. Hingga pada akhirnya sang raja pun mengadakan sayembara dan mengumumkan ke seluruh penjuru pulau Jawa. Dan setelah woro-woro tersebut diumumkan ternyata sebagian raja-raja mengundurkan diri karena syarat putri yang begitu berat. Namun ternyata ada dua raja yang mencoba untuk melamar putri tersebut, yaitu yang pertama adalah Raja Singo Barong dari kerajaan Lodaya. Yang satunya lagi adalah Raja Klono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin, atau yang sekarang ini disebut dengan kerajaan Ponorogo. Nah, Raja Singo Barong ini dari kerajaan Lodaya adalah makhluk setengah manusia dan juga setengah harimau yang memiliki bulu yang sangat lebat. Namun, di dalam bulu tersebut ternyata memiliki banyak kutu, sehingga Raja Singo Barong memelihara seekor burung merak. Apabila dia terasa gatal, burung merak peliharaannya akan mematuki kutu-kutu tersebut yang akan membuat dirinya nyaman.
Dikatakan juga, Raja Singo Barong ini merupakan raja yang amat kejam, bahkan sangat keji terhadap rakyatnya. Bila mana terdeteksi ada rakyat yang membangkang kepada dirinya, maka Raja Singo Barong ini tidak pandang bulu dan tidak menerima alasan apapun, langsung menghukum mati rakyat tersebut tanpa ada pembelaan apapun. Kemudian setelah mendaftar nih untuk melamar Putri Ayu Sanggalangit, Raja Singo Barong mulai menyuruh kepada patih dan para prajuritnya untuk mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar bisa melamar putri dari kerajaan Kediri. Namun singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian ternyata syarat tersebut pun masih belum terpenuhi, yang membuat Raja Singo Barong ini marah dan frustasi bagaimana harus mengumpulkan 144 pasang kuda kembar dan juga hewan berkepala 2, dan bahkan membuat tarian-tarian yang belum pernah ditampilkan di kerajaan Kediri. Sedangkan pesaingnya, yaitu Raja Klono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin, ternyata sedikit demi sedikit telah mengumpulkan syarat-syarat yang diinginkan oleh sang putri dari kerajaan Kediri. Yang telah dia capai adalah 144 pasang kuda kembar, kemudian telah menciptakan sebuah persembahan yang belum pernah ditampilkan di kerajaan Kediri atau di tanah Jawa. Tapi ada satu syarat yang masih belum dia kumpulkan, yaitu adalah hewan berkepala 2. Mendengar hal tersebut, Raja Singo Barong pun mulai memikirkan hal yang licik untuk merebut persyaratan yang telah dikumpulkan oleh Raja Klono Sewandono. Dia mengatakan kepada patihnya, kirim mata-mata ke kerajaan tersebut, dan kemudian bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, nanti ketika dia melakukan perjalanan ke Kediri dan membawa persyaratan tersebut, kita akan serang dan habisi dia, lalu rebut persyaratannya agar kita bisa melamar Putri Dyah Ayu Sanggalangit. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang direncanakan oleh Singo Barong terdengarlah oleh lawannya, yaitu Raja Klono Sewandono dari kerajaan Bantar Angin. Mendengar apa yang direncanakan oleh Singo Barong, Raja Klono Sewandono sangatlah marah dan kemudian melakukan penyerangan terlebih dahulu ke kerajaan Lodaya untuk menghabisi Raja Singo Barong. Singkat cerita teman-teman semua, penyerangan pun dilakukan oleh kerajaan Bantar Angin ke kerajaan Lodaya milik Singo Barong. Dan kebetulan nih, si Singo Barong ini sedang ada di Taman Sari, di mana dia melakukan meditasi, sekaligus kutunya sedang dipatuki oleh merak peliharaannya, yang membuat Raja Singo Barong ini terlelap di Taman Sari tanpa dia sadari bahwa kerajaannya sedang diserang oleh kerajaan Bantar Angin. Atas kejadian tersebut, banyaklah prajurit kerajaan Lodaya ini dibantai habis-habisan oleh prajurit kerajaan dari Bantar Angin. Diakibatkan Raja Singo Barong ini tidak turun tangan untuk menghadapi kerajaan Bantar Angin. Dan juga prajurit-prajurit Ledoyo ini ternyata tidak berani membangunkan Raja Singo Barong bila sudah ada di Taman Sari. Karena kalau siapapun yang ingin membangunkan Raja Singo Barong ini, maka dia akan dihukum mati. Singkat cerita, setelah perang pun mulai intens dan bahkan terjadi keributan yang sangat luar biasa, Raja Singo Barong terbangunlah dari tidurnya dan mulai akan menuju arena pertempuran. Namun pada saat di perjalanan untuk menuju arena pertempuran tersebut, ternyata Raja Singo Barong sudah dihadang oleh Raja Klono Sewandono. Dan Raja Klono Sewandono pun menantang Raja Singo Barong untuk berduel bersamanya. Dan dari situ terjadilah perkelahian yang sangat alot antara Raja Singo Barong dan juga Raja Klono Sewandono. Di awal pertempuran, Raja Klono Sewandono ini terpojok dan bahkan hampir kalah oleh Raja Singo Barong yang begitu luar biasa kuatnya. Namun ternyata Raja Klono Sewandono ini memiliki pusaka berupa cameti, yaitu pecut somen, yang membuat Raja Singo Barong ini mulai kewalahan. Dan pada saat Raja Klono Sewandono ini akan memenggal leher dari Singo Barong, ternyata burung merak peliharaan Singo Barong ini langsung melesat ke depan dan terbenturlah pecut tersebut dengan leher Singo Barong, yang membuat mereka bertransformasi menjadi campuran antara merak dan juga harimau, yang menjadikan mereka menjadi hewan berkepala 2. Melihat hal tersebut, yang awalnya Raja Klono Sewandono ini akan menghabisi si Raja Singo Barong, tetapi dia teringat bahwa
Dengan kejadian tersebut, dia telah memiliki satu syarat yang kurang, yaitu memiliki hewan berkepala dua sebagai syarat untuk melamar putri dari kerajaan Kediri. Sehingga pada akhirnya, Raja Singo Barong diikat dan juga ditangkap oleh Raja Klono Sewandono dan akan dibawa ke kerajaan Kediri. Singkat cerita, setelah mengalahkan Raja Singo Barong, kerajaan Bantar Angin yang dipimpin oleh Raja Klono Sewandono pergilah ke kerajaan Kediri untuk melamar Putri Diah Ayu Sanggalangit. Setelah sampai di kerajaan Kediri, Raja Klono Sewandono pun mulai memperlihatkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melamar Putri Diah Ayu Sanggalangit. Dari mulai yang pertama yaitu sejumlah 144 ekor kuda kembar. Yang kedua adalah hewan berkepala dua yang dibuktikan dengan Raja Singo Barong dan juga meraknya yang menyatu. Dan kemudian dari situ ditampilkanlah penampilan yang belum pernah ditampilkan oleh kerajaan manapun di Pulau Jawa. Dan itu adalah sebuah tarian hewan berkepala dua. Siapa lagi kalau bukan Singo Barong? Sebuah tarian binatang yang sangat buas namun sangatlah memukau, di mana orang-orang Jawa sering menyebut yaitu tarian ngereog, dan jadilah sebuah kesenian yang disebut sebagai kesenian Reog Ponorogo. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait kisah Poci Podcast cerita mitologi kali ini. Kisah sang raja setengah manusia setengah harimau bernama Singo Barong dan juga asal-usul dari Reog Ponorogo. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!